Kerajaan Sriwijaya muncul sekitar abad ke-7 Masehi di kawasan Sumatera Selatan, khususnya di sekitar Sungai Musi dan berpusat di Palembang. Dengan posisi strategis di Selat Malaka, Sriwijaya tumbuh pesat sebagai pusat perdagangan maritim yang vital, menjadi titik transit utama bagi pedagang dari India, Tiongkok, dan Timur Tengah. Sriwijaya terkenal karena armada lautnya yang kuat, memungkinkan mereka untuk menguasai jalur perdagangan internasional serta mengontrol perdagangan rempah-rempah, emas, dan barang berharga lainnya selama ratusan tahun. Kerajaan Majapahit, di sisi lain, berdiri jauh kemudian pada akhir abad ke-13 M, tepatnya pada tahun 1293 M setelah kemenangan Raden Wijaya atas pasukan Mongol. Kerajaan ini berpusat di daerah Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur, yang berkembang menjadi sebuah kota besar yang maju secara infrastruktur maupun tata kota. Majapahit cepat berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan segera memperluas pengaruhnya hingga ke berbagai wilayah Nusantara. Berbeda dengan Sriwijaya yang mengandalkan dominasi perdagangan laut sebagai sumber kekuatan utamanya, Majapahit menyeimbangkan antara kekuatan maritim dan agrikultur, yang kemudian menjadi fondasi kuat bagi ekspansi wilayah yang lebih luas. Walaupun berbeda periode dan pusat kekuasaan, Sriwijaya dan Majapahit memiliki persamaan mendasar, yakni sama-sama berkarakter maritim. Kedua kerajaan ini mengandalkan kekuatan lautnya untuk menguasai jalur perdagangan strategis yang memperkaya kerajaan mereka. Namun, pendekatan kedua kerajaan ini berbeda dalam mempertahankan dominasi wilayahnya. Sriwijaya lebih menonjol sebagai kerajaan dengan jaringan perdagangan internasional yang kuat, menjalin hubungan erat dengan kerajaan-kerajaan besar seperti India, terutama melalui kerajaan Chola dan Tiongkok, yang mencatat Sriwijaya sebagai salah satu kerajaan terkemuka di Asia Tenggara pada masa itu. Sementara itu, Majapahit menekankan pada dominasi wilayah secara politik dan militer, yang terlihat dalam kebijakan ekspansi besar-besaran di bawah kendali Mahapatih Gajah Mada melalui Sumpah Palapa. Berkat kebijakan tersebut, Majapahit tidak hanya menguasai jalur perdagangan maritim, tetapi juga secara aktif memperluas pengaruh politik dan kebudayaannya di daratan, hingga mencapai hampir seluruh kepulauan Nusantara. Dominasi politik dan militer ini, dipadu dengan kemajuan agrikultur, menjadikan Majapahit sebagai kerajaan yang unik karena mampu memadukan dua kekuatan penting, laut dan darat, yang menjadikannya berbeda dari Sriwijaya yang dominan berorientasi perdagangan maritim semata. Wilayah kekuasaan Sriwijaya pada puncak kejayaannya terbentang luas, mencakup hampir seluruh Sumatera bagian selatan, sebagian besar Semenanjung Malaya, hingga ke kawasan Thailand Selatan. Dengan menguasai kawasan strategis ini, Sriwijaya berhasil menjadi pemegang kunci perdagangan internasional di Selat Malaka, salah satu jalur perdagangan laut tersibuk di dunia kuno. Berbagai kerajaan kecil di sekitar kawasan ini menjadi negara bawahan atau vasal Sriwijaya, yang secara rutin mengirim upeti sebagai tanda tunduknya mereka terhadap kekuasaan Sriwijaya. Wilayah kekuasaan Sriwijaya sangat bergantung pada dominasi laut, menjadikan mereka sebagai salah satu kekuatan maritim terkuat di masanya. Sebaliknya, Majapahit memiliki wilayah kekuasaan yang jauh lebih luas lagi pada masa puncaknya, terutama di bawah kepemimpinan Raja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada pada abad ke-14 Masehi. Melalui berbagai ekspedisi militer dan diplomasi politik yang agresif, Majapahit berhasil menundukkan hampir seluruh Nusantara, dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga kawasan kepulauan Filipina bagian selatan, bahkan hingga sebagian Semenanjung Malaya. Pengaruh Majapahit tidak hanya berupa dominasi laut, tetapi juga kekuasaan politik atas berbagai kerajaan lokal di wilayah tersebut, menciptakan kesatuan wilayah yang secara politik terintegrasi lebih kuat dibandingkan Sriwijaya. Dari perbandingan luas wilayah, tampak jelas bahwa Majapahit memiliki wilayah pengaruh yang secara geografis lebih besar dibandingkan Sriwijaya. Majapahit tidak hanya mengandalkan kendali perdagangan laut, tetapi juga berhasil menyatukan banyak kerajaan kecil secara politis dan militer menjadi bagian integral dari kekaisarannya. Wilayah yang dikendalikan Majapahit meliputi berbagai daerah agraris yang kaya, daerah-daerah penghasil rempah-rempah, emas, hingga wilayah penghasil hasil laut yang melimpah. Ini memungkinkan Majapahit untuk mempertahankan kekuatan ekonominya secara stabil dan membangun kekuatan politik yang kuat di seluruh kawasan Asia Tenggara. Sementara itu, meskipun wilayah Sriwijaya lebih terbatas dibanding Majapahit, pengaruhnya sangat besar dalam bidang perdagangan internasional karena posisi geografisnya yang strategis. Kekuasaan Sriwijaya mencakup rute perdagangan penting antara India, Timur Tengah, dan Tiongkok, yang membuat kerajaan ini memiliki peran kunci dalam dinamika perdagangan regional maupun internasional di masa lalu. Meski demikian,
Sriwijaya tidak memiliki struktur integrasi politik yang seketat Majapahit, sebab sebagian besar wilayahnya dikelola secara longgar melalui hubungan fasilitas atau persekutuan, sehingga cenderung rentan terhadap gejolak politik jika armada lautnya mengalami pelemahan. Kerajaan Sriwijaya memiliki struktur politik yang cukup unik dan berbeda dengan banyak kerajaan lain di Nusantara. Sebagai sebuah kerajaan maritim yang besar, Sriwijaya menerapkan sistem pemerintahan federasi maritim, yang terdiri dari pusat kekuasaan di Palembang dan berbagai kerajaan kecil di sekitarnya yang bertindak sebagai negara vasal atau bawahan. Sistem ini tidak sepenuhnya tersentralisasi secara politik, tetapi lebih bersifat federatif dengan hubungan timbal balik berdasarkan kepentingan perdagangan dan pembayaran upeti. Para penguasa lokal diberi kebebasan mengelola wilayahnya, selama mereka setia dan rutin membayar upeti kepada Raja Sriwijaya sebagai penguasa tertinggi. Karena fokus utamanya adalah dominasi perdagangan maritim, Sriwijaya tidak terlalu menekankan pada birokrasi pemerintahan daratan yang kompleks. Administrasi kerajaan sebagian besar dipegang oleh elit penguasa yang juga memiliki peran penting dalam perdagangan internasional, dengan para pejabat tinggi biasanya berasal dari kalangan pedagang atau bangsawan yang memiliki koneksi luas dengan dunia luar. Hal ini menjadikan pemerintahan Sriwijaya lebih fleksibel, tetapi sekaligus rentan terhadap disintegrasi jika pusat kekuasaan di Palembang melemah, atau kehilangan kendali atas jalur perdagangan strategis. Majapahit, di sisi lain, memiliki sistem politik yang jauh lebih tersentralisasi dan terorganisasi dengan baik dibandingkan Sriwijaya. Di bawah kepemimpinan raja-raja seperti Hayam Wuruk, Majapahit berhasil menciptakan birokrasi pemerintahan yang kompleks dan sangat terstruktur. Kitab Nagara Kretagama karya MPU Prapanca menggambarkan secara rinci sistem administrasi Majapahit, mulai dari pembagian wilayah, hierarki pejabat kerajaan, hingga mekanisme pemerintahan di tingkat desa dan kota. Struktur birokrasi ini didukung oleh perangkat administratif seperti Rakrian Mantri Katrini, pejabat tinggi kerajaan yang bertanggung jawab atas berbagai urusan administratif dan politik kerajaan. Sistem pemerintahan yang terorganisasi ini memungkinkan Majapahit untuk mengendalikan wilayahnya yang luas secara efektif, baik di bidang politik maupun ekonomi. Setiap daerah dikelola oleh pejabat yang langsung ditunjuk dan bertanggung jawab kepada raja, memastikan integrasi politik yang kuat dari pusat hingga daerah-daerah terpencil. Tidak seperti Sriwijaya yang mengandalkan persekutuan longgar berbasis perdagangan, Majapahit menekankan pada sentralisasi kekuasaan politik yang kuat, sehingga mampu mempertahankan stabilitas internal lebih lama dan lebih efektif dalam menjaga integrasi wilayah-wilayah taklukannya selama masa kejayaannya. Kerajaan Sriwijaya mencapai masa kejayaannya pada abad ke-9 Masehi, terutama saat diperintah oleh Raja Balaputradewa. Pada masa pemerintahannya, Sriwijaya tidak hanya menjadi pusat perdagangan maritim terbesar di kawasan Asia Tenggara, tetapi juga berkembang menjadi pusat penyebaran agama Buddha Mahayana yang paling penting di Asia Tenggara. Balaputradewa dikenal luas karena membangun hubungan erat dengan kerajaan-kerajaan besar di India, seperti Kerajaan Pala di Benggala, yang terkenal sebagai pusat studi agama Buddha. Hubungan tersebut memungkinkan Sriwijaya menjadi pusat pembelajaran yang menarik banyak biksu dari berbagai penjuru Asia, termasuk para biksu dari Tiongkok dan India yang datang untuk belajar dan menyalin teks-teks suci. Keberhasilan Sriwijaya pada masa ini tercatat dalam berbagai catatan sejarah asing, khususnya catatan dari dinasti Tang Tiongkok yang menyebutkan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim besar dengan pelabuhan-pelabuhan yang sangat ramai dikunjungi oleh para pedagang asing. Selain menjadi pusat keagamaan Buddha, Sriwijaya juga menjadi simbol kekuatan maritim Asia Tenggara yang mampu menjaga kestabilan perdagangan internasional di kawasan ini. Namun, kejayaan ini akhirnya mengalami tantangan besar setelah invasi kerajaan Chola dari India Selatan di awal abad ke-11, yang mulai menggoyahkan dominasi Sriwijaya di kawasan tersebut. Sementara itu, Majapahit mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk, dibantu oleh Mahapati Gajah Mada yang terkenal dengan sumpahnya, yakni Sumpah Palapa, untuk mempersatukan seluruh Nusantara. Di bawah kepemimpinan keduanya, Majapahit tumbuh sebagai kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara yang memiliki wilayah kekuasaan sangat luas, mencakup hampir seluruh wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Indonesia modern. Hayam Wuruk juga dikenal sangat berhasil mengelola pemerintahan dengan stabil, ditandai oleh terciptanya perdamaian dan kemakmuran ekonomi yang luar biasa. Infrastruktur kerajaan ditingkatkan, termasuk pembangunan jalan raya, kanal, dan sistem irigasi pertanian yang mendukung ekonomi kerajaan secara signifikan. Puncak kejayaan Majapahit dicatat secara detail dalam kitab Nagara Kretagama yang ditulis oleh MPU Prapanca, menggambarkan dengan jelas berbagai pencapaian kerajaan di bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan. Pada masa ini,
Majapahit menjadi simbol persatuan politik di Nusantara, dengan pengaruh budaya yang sangat kuat hingga ke berbagai wilayah lain di Asia Tenggara. Tidak hanya menjadi kekuatan politik terbesar, Majapahit juga sukses menciptakan masyarakat multikultural yang harmonis, yang menerima berbagai pengaruh agama dan budaya secara terbuka, menjadikannya salah satu contoh pemerintahan toleran dan maju pada zamannya. Kerajaan Sriwijaya memiliki peran yang sangat penting sebagai pusat penyebaran agama Buddha Mahayana di Asia Tenggara. Tidak hanya menjadi kerajaan dagang yang kuat secara ekonomi, Sriwijaya juga berkembang menjadi pusat pendidikan agama Buddha yang menarik banyak pelajar dan biksu dari berbagai penjuru Asia. Salah satu catatan penting tentang hal ini berasal dari seorang biksu asal Tiongkok bernama Ising, yang mengunjungi Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi. Ia menyebutkan bahwa Sriwijaya memiliki banyak biara Buddha, dan menjadi tempat tinggal ribuan biksu yang sedang belajar dan mendalami kitab-kitab agama Buddha sebelum melanjutkan perjalanan ke India. Sebagai pusat pendidikan agama Buddha, Sriwijaya berhasil menciptakan lingkungan intelektual yang subur, menghasilkan banyak cendekiawan yang berkontribusi besar terhadap penyebaran ajaran Buddha di seluruh Asia. Pengaruh agama Buddha dari Sriwijaya bahkan meluas sampai ke Tibet, Jepang, dan Korea. Ini membuktikan bahwa pengaruh budaya Sriwijaya sangat kuat dan memiliki dampak internasional, khususnya dalam aspek keagamaan. Meski begitu, dominasi Sriwijaya lebih terbatas dalam pengembangan seni monumental seperti candi atau monumen besar, dibandingkan dengan kerajaan lain seperti Majapahit yang meninggalkan banyak karya seni rupa dan arsitektur megah. Sementara itu, Majapahit dikenal sebagai kerajaan yang lebih beragam secara budaya dan agama. Meski agama Hindu Siwa adalah agama resmi yang dianut oleh mayoritas elit kerajaan, Majapahit terkenal akan toleransi agamanya yang tinggi. Dalam masyarakat Majapahit, agama Hindu dan Buddha dapat hidup berdampingan secara damai. Bahkan dalam satu kompleks candi sering dijumpai simbol-simbol Hindu dan Buddha yang bersatu. Contohnya adalah Candi Jawi dan Candi Penataran, yang merupakan simbol toleransi sekaligus bukti pengaruh agama yang kuat dari kedua tradisi besar tersebut. Tidak hanya agama Hindu dan Buddha, Majapahit juga menerima dan memberi ruang terhadap kepercayaan lokal yang lebih tua, seperti animisme dan dinamisme. Di akhir periode Majapahit, agama Islam juga mulai dikenal luas di kalangan rakyat biasa dan pedagang, serta mendapatkan perlindungan dari beberapa elit kerajaan. Kondisi ini menciptakan masyarakat yang sangat terbuka terhadap keragaman budaya, menghasilkan sintesis budaya yang kaya dan unik. Warisan Majapahit dalam bidang budaya sangat terasa hingga saat ini, terutama di Jawa dan Bali, di mana pengaruh seni, sastra, dan agama yang dikembangkan pada masa Majapahit masih hidup dan berkembang secara dinamis hingga hari ini. Ekonomi kerajaan Sriwijaya sangat bertumpu pada kekuatan perdagangan maritim internasional. Lokasi Sriwijaya yang strategis di sepanjang Selat Malaka menjadikannya sebagai pusat transit perdagangan dunia, menghubungkan pedagang dari Timur Tengah, India, hingga Tiongkok. Produk-produk seperti rempah-rempah, emas, timah, kapur barus, dan hasil hutan menjadi komoditas utama yang diperjualbelikan, memperkaya kerajaan ini secara signifikan. Sriwijaya juga memanfaatkan pelabuhan-pelabuhan strategis di Palembang, Jambi, dan Kedah, Semenanjung Malaya, untuk mengendalikan jalur perdagangan sekaligus mengumpulkan pajak dan bea masuk dari setiap kapal dagang yang melintas. Kekuatan ekonomi Sriwijaya ditopang oleh hubungan internasional yang kuat dengan berbagai kerajaan besar. Catatan-catatan sejarah dari dinasti Tiongkok menyebutkan bahwa Sriwijaya secara rutin mengirimkan duta dagang dan upeti berupa barang-barang mewah sebagai bentuk hubungan diplomatik yang erat. Selain perdagangan internasional, Sriwijaya juga mengembangkan sektor perikanan dan pengumpulan hasil hutan sebagai pendukung ekonomi lokal, namun tidak sebanyak fokusnya pada perdagangan internasional. Kebergantungan terhadap perdagangan maritim ini sekaligus menjadi titik lemah Sriwijaya, sebab ketika jalur perdagangan terganggu akibat persaingan atau serangan dari luar, kestabilan ekonomi kerajaan menjadi rentan. Berbeda dengan Sriwijaya, kerajaan Majapahit memiliki struktur ekonomi yang lebih kompleks dan terdiversifikasi, karena tidak hanya mengandalkan perdagangan maritim semata. Selain dominasi laut, Majapahit juga sangat kuat dalam sektor agrikultur, terutama pertanian padi yang mampu menghasilkan surplus besar untuk mendukung populasi yang terus berkembang. Berbagai sistem irigasi yang canggih dibangun untuk meningkatkan produktivitas pertanian di sekitar pusat kerajaan, menjadikan Majapahit sebagai lumbung pangan besar yang tidak hanya memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga mampu menunjang kekuatan ekonominya dalam jangka panjang. Perdagangan Majapahit juga berkembang pesat melalui pelabuhan-pelabuhan besar seperti Tuban, Gresik, dan Surabaya yang menjadi pusat perdagangan internasional.
Komoditas utama Majapahit meliputi rempah-rempah seperti lada, cengkeh, pala, kayu harum, serta hasil kerajinan tangan, emas, dan tekstil yang banyak diminati oleh pedagang asing. Kombinasi ekonomi agrikultur dan perdagangan maritim ini memungkinkan Majapahit membangun perekonomian yang stabil, mandiri, dan tahan terhadap guncangan eksternal. Kondisi ini menjadi salah satu faktor penting yang memungkinkan Majapahit bertahan lama sebagai kekuatan politik terbesar di kawasan Nusantara. Armada Laut Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kekuatan maritim terbesar pada zamannya. Dengan menguasai jalur strategi Selat Malaka yang merupakan salah satu rute perdagangan terpadat di dunia, Sriwijaya memiliki kebutuhan mendesak untuk menjaga stabilitas dan keamanannya melalui kekuatan laut yang tangguh. Armada Sriwijaya dilengkapi kapal-kapal besar yang mampu berlayar jauh hingga ke Tiongkok dan India, serta kapal-kapal perang cepat yang mampu menghadang kapal musuh di perairan dangkal. Kemampuan maritim ini memungkinkan Sriwijaya untuk mendominasi perdagangan internasional selama berabad-abad serta menjaga otoritasnya atas kerajaan-kerajaan kecil di sepanjang rute perdagangan maritim tersebut. Selain itu, Sriwijaya juga memanfaatkan armada lautnya sebagai alat diplomasi, menjalin hubungan erat dengan kerajaan-kerajaan lain yang berada di luar wilayah kekuasaannya, seperti Tiongkok dan India. Armada ini juga bertugas menjaga kelancaran pembayaran pajak dan bea masuk dari kapal-kapal dagang asing. Namun, ketergantungan Sriwijaya terhadap armada laut ini juga menjadi titik kelemahannya, karena begitu kekuatan maritim Sriwijaya menurun, seperti setelah serangan kerajaan Chola dari India Selatan, dominasi politik dan ekonominya di kawasan juga turut melemah secara signifikan. Sebaliknya, armada laut Majapahit pada masa kejayaannya juga sangat kuat, bahkan memiliki skala yang jauh lebih besar dibandingkan dengan Sriwijaya. Armada Majapahit mampu menjangkau wilayah-wilayah terpencil di Nusantara, dari Sumatera hingga Maluku, dari Kalimantan hingga Filipina bagian selatan. Ekspedisi militer seperti ekspedisi Pamalayu menunjukkan kekuatan laut Majapahit yang tidak hanya mampu menjaga keamanan perdagangan maritim, tetapi juga digunakan secara aktif untuk menundukkan kerajaan-kerajaan lain demi memperluas pengaruh politik kerajaan. Armada Majapahit dipimpin oleh panglima-panglima laut yang tangguh dan strategis, yang mampu memastikan penguasaan wilayah serta menjaga kestabilan di seluruh daerah kekuasaannya. Salah satu bukti kekuatan armada Majapahit yang tercatat dalam sejarah adalah keberhasilannya menjaga keamanan jalur perdagangan rempah-rempah di kawasan timur Nusantara, yang kala itu merupakan komoditas paling berharga di pasar internasional. Kekuatan maritim Majapahit juga diperkuat dengan berbagai pelabuhan utama yang berfungsi sebagai basis militer laut, seperti Pelabuhan Tuban, Gresik, dan Surabaya yang strategis. Dengan demikian, armada laut Majapahit tidak hanya berfungsi sebagai pelindung perdagangan, tetapi juga sebagai alat politik utama untuk mempertahankan dominasi Majapahit di kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan. Kerajaan Sriwijaya berhasil menciptakan dominasi politik yang kuat dan bertahan cukup lama di kawasan Asia Tenggara, khususnya sepanjang abad ke-7 hingga awal abad ke-11. Dominasi ini terutama didukung oleh kekuatan perdagangan dan diplomasi internasional yang dimiliki Sriwijaya, yang memungkinkan kerajaan tersebut mengontrol secara efektif kawasan strategis seperti Selat Malaka. Negara-negara kecil dan pelabuhan-pelabuhan dagang yang tersebar di sepanjang Selat Malaka dan Semenanjung Malaya umumnya menjadi negara vasal Sriwijaya yang secara rutin memberikan upeti sebagai tanda kesetiaan mereka. Dominasi politik Sriwijaya juga ditopang oleh hubungan erat dengan kekuatan besar dunia, seperti Tiongkok di masa dinasti Tang dan Song, serta kerajaan-kerajaan India, sehingga posisinya semakin kuat di mata kerajaan-kerajaan kecil lainnya di Asia Tenggara. Namun, dominasi Sriwijaya lebih bersifat hegemoni perdagangan daripada kontrol politik langsung secara teritorial. Sriwijaya jarang mengintegrasikan daerah-daerah vasalnya menjadi bagian resmi dari kerajaan melalui birokrasi pemerintahan terpusat, melainkan lebih kepada sistem jaringan perdagangan yang terhubung secara longgar. Ini berarti bahwa ketika kekuatan maritim Sriwijaya melemah akibat tekanan eksternal atau masalah internal, dominasi politik mereka dengan mudah terganggu, yang akhirnya menyebabkan keruntuhan pengaruhnya di kawasan tersebut seiring munculnya kerajaan pesaing seperti Singhasari dan Majapahit di Jawa. Majapahit, sebaliknya, menciptakan dominasi politik yang jauh lebih kuat, lebih luas, dan lebih integratif dibandingkan dengan Sriwijaya. Dominasi politik Majapahit mencakup hampir seluruh kawasan yang kini dikenal sebagai Indonesia, ditambah wilayah lain di Asia Tenggara seperti Semenanjung Malaya bagian selatan, Filipina Selatan, dan wilayah pesisir Borneo serta Sulawesi. Dominasi ini tidak hanya sekadar hegemonik, tetapi juga terintegrasi secara politis melalui struktur birokrasi kerajaan yang tersentralisasi.
Majapahit menempatkan pejabat-pejabat pemerintahan secara langsung di wilayah-wilayah taklukannya untuk memastikan loyalitas serta kontrol politik yang efektif, sebagaimana dicatat secara rinci dalam Kitab Nagara Kretagama. Kunci dominasi politik Majapahit terletak pada kekuatan militernya yang luar biasa, di bawah strategi ekspansi Mahapati Gajah Mada yang terkenal melalui Sumpah Palapa. Wilayah-wilayah yang ditundukkan Majapahit tidak sekadar menjadi negara vasal yang membayar upeti, tetapi juga sering dijadikan bagian integral dari sistem administrasi kerajaan yang lebih luas. Ini memungkinkan Majapahit mempertahankan dominasi politik secara lebih stabil dan efektif dibandingkan Sriwijaya. Meski demikian, dominasi yang kuat ini juga bergantung pada stabilitas politik internal kerajaan Majapahit sendiri, yang pada akhirnya mulai melemah akibat konflik internal serta munculnya kekuatan baru seperti Kesultanan Demak, yang mempercepat penurunan dominasi politik Majapahit di kawasan tersebut. Kerajaan Majapahit unggul secara signifikan dalam pembangunan teknologi dan infrastruktur, khususnya di sektor agraris dan perkotaan. Salah satu pusat kemajuan ini adalah ibu kota Majapahit di Trowulan, Jawa Timur, yang dibangun dengan perencanaan kota yang sangat maju pada masanya. Kota ini dilengkapi dengan jaringan jalan raya yang tertata rapi, kanal-kanal air untuk transportasi dan irigasi, serta kolam-kolam besar yang berfungsi sebagai cadangan air bersih sekaligus sistem drainase yang efisien. Sistem irigasi yang kompleks dikembangkan secara luas untuk meningkatkan produktivitas pertanian di sekitar pusat pemerintahan, yang menjadi salah satu sumber utama kesejahteraan ekonomi kerajaan. Kemajuan teknologi pertanian di Majapahit juga terlihat dari teknik bercocok tanam yang lebih efisien dibandingkan dengan kerajaan lain di Nusantara saat itu. Pengembangan pertanian beririgasi seperti sawah basah yang dikelola dengan baik memungkinkan Majapahit mencapai swasembada pangan yang luar biasa besar. Infrastruktur jalan dan irigasi ini sekaligus memfasilitasi mobilitas penduduk, distribusi barang dan hasil pertanian, serta memungkinkan integrasi ekonomi antar wilayah dalam kerajaan. Berkat kemajuan infrastruktur ini, Majapahit mampu menopang stabilitas ekonomi dan politiknya dalam jangka panjang. Berbeda dengan Majapahit, Kerajaan Sriwijaya lebih menonjol dalam teknologi yang terkait dengan pengelolaan laut dan pelabuhan. Infrastruktur utama Sriwijaya berpusat pada pembangunan pelabuhan besar yang dapat menampung kapal-kapal asing yang datang dari berbagai penjuru dunia, seperti pelabuhan utama di Palembang dan Kedah di Semenanjung Malaya. Teknologi navigasi dan kapal layar Sriwijaya dikenal sangat maju, memungkinkan mereka menguasai jalur perdagangan internasional yang sibuk, terutama di sepanjang Selat Malaka. Sriwijaya juga mengembangkan sistem pelampung dan mercusuar sederhana untuk menunjang navigasi para pedagang internasional yang melalui perairan mereka. Meski demikian, Sriwijaya tidak meninggalkan banyak jejak infrastruktur monumental di darat seperti Majapahit. Infrastruktur kerajaan ini lebih bersifat praktis dan fungsional, lebih bertujuan untuk mendukung aktivitas perdagangan daripada pembangunan monumental yang permanen. Ini tercermin dalam sedikitnya peninggalan bangunan megah di wilayah bekas Sriwijaya dibandingkan peninggalan Majapahit yang lebih monumental dan terawat hingga kini. Kelemahan ini membuat Sriwijaya rentan terhadap perubahan ekonomi dan politik, karena infrastruktur dan teknologi mereka sangat bergantung pada kondisi perdagangan internasional yang bisa berubah dengan cepat. Majapahit dikenal luas sebagai kerajaan dengan warisan sastra dan kebudayaan yang sangat kaya. Pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk, karya-karya sastra besar seperti Nagara Kretagama karya MPU Prapanca, Pararaton, dan kakawin-kakawin terkenal seperti Arjuna Wiwaha dan Sutasoma karya MPU Tantular berhasil diciptakan. Nagara Kretagama adalah karya monumental yang menggambarkan kehidupan sosial, politik, budaya, serta keagamaan di Majapahit secara detail. Kitab ini tidak hanya mencatat prestasi politik kerajaan, tetapi juga memberi gambaran rinci tentang kehidupan sehari-hari masyarakat Majapahit, termasuk ritual keagamaan, perayaan budaya, serta hubungan antara pusat kerajaan dengan wilayah-wilayah taklukannya. Selain karya sastra yang bersifat historis, Majapahit juga dikenal dengan sastra kakawin atau puisi-puisi Jawa kuno yang sangat indah dan filosofis. Karya seperti Sutasoma, misalnya, menyajikan nilai-nilai toleransi dan pluralisme agama dengan kutipan terkenal, Bhinneka Tunggal Ika, yang kini menjadi semboyan nasional Indonesia. Warisan sastra ini membuktikan bahwa Majapahit bukan hanya sebuah kerajaan dengan dominasi politik yang kuat, tetapi juga sebuah pusat kebudayaan yang maju, dengan literasi dan tradisi tulis-menulis yang sangat berkembang. Berbeda dengan Majapahit, kerajaan Sriwijaya relatif sedikit meninggalkan karya sastra tertulis yang monumental. Sriwijaya lebih dikenal sebagai pusat studi agama Buddha,
yang lebih menekankan pada pengajaran lisan dan pembelajaran teks-teks agama Buddha dari India maupun Tiongkok. Meski demikian, warisan budaya Sriwijaya tercatat dalam berbagai catatan pelancong asing seperti Biksu Ising dari Tiongkok, yang mendeskripsikan secara detail kehidupan intelektual dan keagamaan di kerajaan tersebut. Sriwijaya banyak meninggalkan prasasti-prasasti yang ditulis dalam bahasa Melayu kuno dan Sanskerta, yang lebih berfungsi sebagai dokumentasi politik dan keagamaan dibandingkan sebagai karya sastra murni. Kurangnya karya sastra monumental Sriwijaya bisa disebabkan oleh fokus kerajaan yang lebih kepada perdagangan internasional dan penyebaran agama Buddha, daripada pengembangan tradisi tulis-menulis secara luas. Namun, walau karya sastranya sedikit, Sriwijaya tetap meninggalkan warisan besar dalam aspek kebudayaan berupa penyebaran agama dan ajaran Buddha yang bertahan hingga jauh keluar Nusantara, menjangkau wilayah seperti Tibet, Jepang, dan Korea. Dengan demikian, meski berbeda dalam jenis warisan budaya, baik Majapahit maupun Sriwijaya sama-sama memberikan kontribusi penting dalam sejarah perkembangan kebudayaan Nusantara dan Asia Tenggara secara keseluruhan. Sriwijaya dikenal luas memiliki diplomasi internasional yang sangat aktif, terutama dengan kerajaan-kerajaan besar seperti Tiongkok dan India. Hubungan diplomatik Sriwijaya dengan Tiongkok terjalin erat selama berabad-abad, tercatat sejak masa dinasti Tang hingga Song. Dalam hubungan ini, Sriwijaya secara teratur mengirim utusan diplomatik ke Tiongkok untuk mempersembahkan upeti berupa barang-barang berharga seperti emas, rempah-rempah, dan berbagai hasil hutan lainnya. Balasan dari Tiongkok berupa pengakuan resmi terhadap kedudukan Sriwijaya sebagai kerajaan besar di Asia Tenggara, yang membantu memperkuat posisi politik Sriwijaya di hadapan kerajaan-kerajaan lainnya di kawasan ini. Selain Tiongkok, Sriwijaya juga membina hubungan erat dengan kerajaan-kerajaan besar di India, terutama Kerajaan Pala di Benggala, yang dikenal sebagai pusat Buddhisme Mahayana yang terkenal pada masa itu. Hubungan ini bukan hanya didasari kepentingan ekonomi semata, tetapi juga dalam konteks intelektual dan agama. Pertukaran pelajar dan biksu sering terjadi antara Sriwijaya dan India, memperkuat kedudukan Sriwijaya sebagai pusat spiritual dan pendidikan Buddhis terbesar di kawasan Asia Tenggara. Diplomasi semacam ini membuat Sriwijaya memiliki reputasi internasional yang tinggi, memungkinkannya mengontrol jalur perdagangan utama dan memperkuat pengaruh politiknya di kawasan. Sementara itu, diplomasi internasional Majapahit juga tidak kalah aktif dibanding Sriwijaya, meskipun dengan gaya yang sedikit berbeda. Pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk, Majapahit menjalin hubungan diplomatik yang intensif dengan Tiongkok, khususnya pada masa pemerintahan Kaisar Hongwu dari dinasti Ming. Majapahit mengirimkan utusan dan persembahan rutin ke Tiongkok, termasuk barang-barang mewah seperti rempah-rempah, hasil bumi, serta kerajinan tangan bernilai tinggi. Sebagai balasan, Kaisar Tiongkok mengakui kedaulatan Hayam Wuruk dan mengirimkan barang-barang berharga sebagai simbol penghormatan timbal balik. Diplomasi ini menjadikan Majapahit memiliki legitimasi politik yang kuat di mata internasional. Selain dengan Tiongkok, Majapahit juga menjaga hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan tetangga di Asia Tenggara, termasuk kerajaan-kerajaan di Semenanjung Malaya, Kamboja, dan Vietnam. Hubungan ini dibangun melalui kombinasi diplomasi politik dan militer, di mana Majapahit seringkali mengirimkan utusan diplomatik untuk memperkuat pengaruhnya sekaligus menjaga perdamaian dan stabilitas regional. Berbeda dengan Sriwijaya yang lebih terfokus pada aspek perdagangan dan spiritual, diplomasi Majapahit lebih kompleks, mencakup kombinasi aspek perdagangan, politik, dan militer yang menjadikannya sebagai salah satu kerajaan yang paling berpengaruh secara politik di kawasan Asia Tenggara. Selama beberapa abad awal, Sriwijaya dikenal relatif stabil secara politik, terutama karena model pemerintahan federatif yang memungkinkan daerah-daerah vasal mengelola urusan dalam negerinya sendiri selama tetap setia kepada pusat kekuasaan di Palembang. Tidak banyak tercatat adanya perebutan kekuasaan besar di internal istana Sriwijaya, yang menunjukkan bahwa sistem pemerintahan dan pewarisan tahta berjalan cukup teratur. Hal ini juga diperkuat oleh kemampuan Raja-Raja Sriwijaya dalam menjaga hubungan diplomatik yang baik dengan negara-negara besar seperti Tiongkok, sehingga kerajaan tetap mendapatkan dukungan internasional yang memperkuat legitimasi politik mereka. Namun, stabilitas politik ini mulai goyah ketika Sriwijaya menghadapi tekanan dari luar, terutama setelah serangan besar-besaran dari Kerajaan Chola di India Selatan pada awal abad ke-11. Serangan ini tidak hanya merusak pelabuhan-pelabuhan utama Sriwijaya, tetapi juga menyebabkan kehancuran pusat pemerintahan dan melemahnya kendali atas kerajaan-kerajaan vasal. Seiring dengan melemahnya pusat kekuasaan, daerah-daerah bawahan mulai memberontak atau melepaskan diri, yang membuat Sriwijaya kesulitan untuk mempertahankan keutuhan politiknya. Akibatnya,
Stabilitas internal pun terganggu, dan Sriwijaya perlahan-lahan kehilangan pengaruhnya sebagai kekuatan utama di kawasan. Majapahit, meskipun mampu menciptakan stabilitas politik yang luar biasa selama masa pemerintahan Hayam Wuruk, menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas internal setelah masa kejayaannya berlalu. Salah satu titik kritis terjadi pasca wafatnya Hayam Wuruk, ketika terjadi perebutan tahta antara keturunannya, yaitu Wikramawardhana dan Bre Wirabhumi. Konflik ini memuncak dalam Perang Paregreg pada akhir abad ke-14 hingga awal abad ke-15, yang menguras sumber daya kerajaan dan melemahkan persatuan politik di internal Majapahit. Konflik internal ini menjadi titik balik yang mempercepat kemunduran Majapahit. Ketika elit kerajaan terpecah, kekuasaan pusat pun mulai melemah, dan daerah-daerah vasal semakin berani untuk melepaskan diri atau menolak tunduk. Kemunculan kekuatan-kekuatan baru berbasis Islam di pesisir utara Jawa, seperti Kesultanan Demak, juga mempercepat disintegrasi Majapahit. Dengan tidak adanya pemimpin kuat pengganti Hayam Wuruk dan terjadinya konflik antar keluarga kerajaan, stabilitas politik internal Majapahit runtuh dari dalam, menjadi salah satu faktor utama kejatuhan kerajaan besar ini, meskipun pengaruh budaya dan warisannya masih terasa hingga kini. Kerajaan Sriwijaya membangun sistem pertahanan yang sangat berorientasi pada kekuatan maritim. Karena posisinya yang strategis sebagai pusat perdagangan di Selat Malaka, pertahanan utama Sriwijaya bertumpu pada armada lautnya yang kuat serta kemampuan navigasi dan kontrol atas pelabuhan-pelabuhan penting. Strategi militer Sriwijaya lebih bersifat defensif. Mereka menjaga agar jalur laut tetap aman dari bajak laut dan dari campur tangan kekuatan asing, sehingga perdagangan bisa berjalan lancar. Pelabuhan-pelabuhan Sriwijaya juga diperkokoh secara militer untuk menjadi pangkalan logistik dan pusat pemantauan aktivitas laut. Namun, ketergantungan Sriwijaya yang terlalu besar pada pertahanan laut membuat pertahanan darat mereka cenderung lemah. Ketika serangan datang dari luar jalur maritim, seperti ekspedisi kerajaan Chola dari India yang menyerbu dari laut namun melakukan serangan langsung ke pusat kerajaan di darat, Sriwijaya tidak cukup siap. Akibatnya, serangan tersebut merusak struktur kekuasaan Sriwijaya secara signifikan. Kelemahan pertahanan darat ini menjadi salah satu penyebab utama kemunduran kekuasaan mereka, karena tidak mampu menghadapi kombinasi serangan langsung dan tekanan politik dari kerajaan-kerajaan tetangga. Majapahit, di sisi lain, memiliki sistem pertahanan yang jauh lebih terintegrasi antara kekuatan laut dan darat. Strategi ekspansif Majapahit tidak hanya bertumpu pada armada laut yang besar, tetapi juga pada kekuatan militer darat yang kuat dan terorganisasi. Ekspedisi militer Majapahit seperti ekspedisi Pamalayu, yang dikirim oleh Raden Wijaya dan kemudian dilanjutkan oleh Gajah Mada, merupakan bukti bahwa Majapahit tidak hanya menjaga wilayahnya, tetapi juga aktif menundukkan kerajaan-kerajaan lain melalui operasi militer skala besar. Strategi ini memungkinkan Majapahit memperluas pengaruhnya hingga ke wilayah-wilayah jauh seperti Kalimantan, Sulawesi, dan bahkan sebagian Filipina. Selain memiliki pasukan yang disiplin, Majapahit juga membangun sistem logistik militer yang mendukung ekspansi jangka panjang. Pusat-pusat pelabuhan dan pangkalan militer tersebar di berbagai wilayah strategis untuk memfasilitasi pergerakan pasukan dan kapal. Di darat, Majapahit membangun benteng-benteng, jalan militer, dan jalur komunikasi antar provinsi untuk memperkuat kendali dan mobilitas pertahanan. Kombinasi kekuatan militer darat dan laut yang sinergis ini menjadikan Majapahit sebagai kekuatan militer terkuat di Asia Tenggara pada masanya, yang tidak hanya mampu mempertahankan diri, tetapi juga mendominasi kawasan melalui strategi militer yang canggih dan agresif. Warisan budaya kerajaan Majapahit masih sangat terasa hingga saat ini, terutama di wilayah Jawa dan Bali. Dalam bidang arsitektur, peninggalan seperti Candi Penataran, Candi Tikus, dan berbagai struktur bata merah di Trowulan menjadi saksi bisu kemegahan arsitektur Majapahit yang khas. Sistem tata kota Majapahit yang tertata rapi, kanal-kanal air, serta kompleks perumahan bangsawan menggambarkan betapa majunya peradaban mereka dalam aspek urban. Selain itu, sistem upacara, adat istiadat, hingga seni pertunjukan seperti wayang kulit dan tari-tarian klasik Jawa dan Bali banyak yang berasal atau mendapat pengaruh kuat dari era Majapahit. Di Bali, pengaruh Majapahit terlihat sangat nyata, terutama dalam struktur masyarakat dan keagamaan. Setelah keruntuhan Majapahit, banyak bangsawan, seniman, dan rohaniawan dari Jawa yang hijrah ke Bali dan membawa serta tradisi Hindu Jawa. Hal ini menjadikan Bali sebagai pewaris utama budaya Majapahit, dengan sistem kasta, bahasa sastra, hingga bentuk pura, candi Hindu, yang mempertahankan estetika dan nilai-nilai khas Majapahit. Dengan demikian,
Majapahit bukan hanya dikenal sebagai kekuatan politik, tetapi juga sebagai pelopor kebudayaan yang warisannya hidup hingga sekarang dalam masyarakat Nusantara. Berbeda dari Majapahit yang meninggalkan banyak monumen fisik dan budaya yang hidup, warisan Sriwijaya lebih bersifat simbolik dan tersembunyi, namun tetap memiliki makna besar dalam sejarah Indonesia. Sriwijaya tidak banyak meninggalkan struktur arsitektur besar, tetapi prasasti-prasasti dalam bahasa Melayu kuno seperti Prasasti Kedukan Bukit dan Prasasti Telaga Batu merupakan bukti nyata eksistensinya. Prasasti-prasasti ini menjadi sumber utama dalam menelusuri sejarah awal kerajaan maritim di Asia Tenggara serta perkembangan bahasa Melayu yang kelak menjadi dasar bahasa Indonesia modern. Selain itu, pengaruh keagamaan Sriwijaya juga masih bisa dilihat dalam jejak sejarah penyebaran agama Buddha di Nusantara. Beberapa situs seperti Candi Muaro Jambi dan Biara Buddha di Palembang mengingatkan kita akan pentingnya peran Sriwijaya sebagai pusat studi dan spiritualitas Buddha di masa lampau. Meskipun tidak semasif warisan Majapahit dalam budaya populer, Sriwijaya tetap menjadi bagian penting dalam konstruksi identitas nasional, terutama dalam menunjukkan bahwa Indonesia memiliki akar sejarah panjang dalam perdagangan maritim, pendidikan internasional, dan hubungan global yang sudah terjalin sejak abad ke-7 Masehi. Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran yang bertahap, dengan puncaknya terjadi pada abad ke-11 Masehi. Salah satu penyebab utamanya adalah serangan besar-besaran dari Kerajaan Chola di India Selatan pada tahun 1025 Masehi. Ekspedisi militer Chola yang dipimpin oleh Raja Rajendra Chola I berhasil menghancurkan pelabuhan-pelabuhan penting Sriwijaya di Sumatera dan Semenanjung Malaya. Serangan ini tidak hanya merusak pusat-pusat ekonomi dan maritim Sriwijaya, tetapi juga menghancurkan stabilitas politik kerajaan secara keseluruhan. Banyak wilayah vasal melepaskan diri karena melihat lemahnya kekuasaan pusat, yang menyebabkan fragmentasi wilayah kekuasaan Sriwijaya. Selain faktor eksternal, penyebab internal juga turut mempercepat keruntuhan Sriwijaya. Ketergantungan yang terlalu besar pada jalur perdagangan membuat Sriwijaya sangat rentan terhadap perubahan dinamika ekonomi dan persaingan maritim dari kerajaan-kerajaan lain seperti Kediri dan Singhasari di Jawa. Ketika jalur perdagangan mulai bergeser dan pusat-pusat baru seperti Malaka dan kemudian Majapahit mulai mendominasi, Sriwijaya kehilangan kendali atas lalu lintas dagang utama. Minimnya sistem pertahanan darat serta tidak adanya birokrasi pemerintahan terpusat juga membuat Sriwijaya tidak mampu mengkonsolidasikan kembali kekuatannya setelah diguncang serangan dari luar. Majapahit juga mengalami kemunduran, meskipun prosesnya lebih kompleks dan bertahap. Faktor utama penyebab kehancurannya adalah konflik internal yang tajam pasca wafatnya Raja Hayam Wuruk. Perebutan kekuasaan antara Wikramawardhana dan Bre Wirabhumi dalam Perang Paregreg melemahkan kekuatan pusat dan menguras sumber daya kerajaan. Perang saudara ini membuka celah bagi kekuatan-kekuatan lokal untuk bangkit dan menolak kekuasaan Majapahit, yang sebelumnya sangat dominan. Konflik internal ini juga menimbulkan ketidakstabilan politik yang sulit dipulihkan, bahkan setelah perang usai. Faktor eksternal lain yang memperparah kondisi Majapahit adalah kebangkitan kerajaan-kerajaan Islam di pesisir utara Jawa, seperti Kesultanan Demak. Kesultanan-kesultanan ini perlahan-lahan mengambil alih jaringan perdagangan yang dulu dikuasai Majapahit, sekaligus menawarkan sistem pemerintahan baru berbasis Islam yang menarik bagi masyarakat pesisir. Majapahit yang berbasis agraris dan beragama Hindu Siwa mulai kehilangan relevansi sosial dan politik di tengah perubahan zaman yang cepat. Akumulasi dari konflik internal, tekanan dari luar, serta perubahan ideologi dan kekuatan ekonomi inilah yang pada akhirnya membuat Majapahit runtuh sekitar akhir abad ke-15 hingga awal abad ke-16, menandai berakhirnya era kekuasaan Hindu-Buddha besar di Nusantara. Salah satu warisan terbesar Sriwijaya yang paling menonjol adalah perannya dalam penyebaran agama Buddha Mahayana di Asia Tenggara. Sriwijaya dikenal sebagai pusat studi Buddhis internasional, yang menarik pelajar dan biksu dari India, Tibet, hingga Tiongkok. Tokoh penting seperti Ising, biksu dari Tiongkok yang singgah di Sriwijaya sekitar tahun 671 Masehi, menyebutkan bahwa Sriwijaya memiliki lebih dari 1000 biksu dan menjadi tempat belajar ideal sebelum melanjutkan studi ke Nalanda di India. Kehadiran Sriwijaya sebagai pusat intelektual Buddhis menunjukkan bahwa kerajaan ini tidak hanya unggul dalam perdagangan, tetapi juga dalam bidang spiritual dan keilmuan. Warisan keagamaan Sriwijaya tidak hanya terbatas pada pengaruh internasional, tetapi juga pada perkembangan identitas budaya lokal. Banyak peninggalan arkeologis seperti prasasti dan candi-candi Buddhis, seperti kompleks percandian Muaro Jambi, menunjukkan bahwa agama Buddha telah mengakar kuat dalam masyarakat Sumatera kala itu. Meskipun Sriwijaya kemudian menghilang dari panggung politik,
jejak agama Buddha yang ditinggalkannya tetap hidup dalam tradisi spiritual dan budaya daerah, khususnya di wilayah Sumatera dan sekitarnya, bahkan turut membentuk arah perkembangan spiritual regional selama berabad-abad. Majapahit memiliki warisan keagamaan yang sangat kompleks dan multikultural. Meskipun agama resmi kerajaan adalah Hindu Siwa, Majapahit juga menunjukkan toleransi tinggi terhadap agama Buddha dan kepercayaan-kepercayaan lokal. Bahkan, dalam banyak situs arkeologi seperti Candi Jawi, ditemukan perpaduan simbol-simbol Hindu dan Buddha dalam satu kompleks, mencerminkan harmonisasi ajaran dan kepercayaan masyarakat Majapahit. Salah satu karya sastra penting dari masa ini, Sutasoma karya MPU Tantular, mengandung pesan persatuan dalam keragaman agama yang dituangkan dalam semboyan legendaris, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Selain itu, Majapahit juga menjadi saksi awal masuknya agama Islam di Jawa. Di masa akhir kekuasaannya, pengaruh Islam mulai merambah pesisir utara Jawa melalui jalur perdagangan dan dakwah para wali. Meskipun para penguasa Majapahit tidak pernah secara resmi menganut Islam, mereka tidak menghalangi penyebarannya, sehingga Islam tumbuh berdampingan dengan Hindu dan Buddha. Sikap terbuka inilah yang memungkinkan transisi budaya dan spiritual dari Hindu-Buddha ke Islam berjalan relatif damai di Jawa. Warisan keagamaan Majapahit menjadi fondasi penting dalam sejarah kebinekaan Indonesia, mencerminkan tradisi toleransi yang mengakar kuat sejak masa kerajaan kuno. Dalam kajian historiografi modern, Sriwijaya sering diinterpretasikan sebagai model kerajaan maritim klasik yang mengandalkan hegemoni ekonomi melalui kontrol atas jalur perdagangan laut. Banyak sejarawan menekankan bahwa kekuatan utama Sriwijaya bukan terletak pada kontrol teritorial yang ketat, tetapi pada kemampuannya menciptakan jejaring perdagangan dan diplomasi yang luas. Para ahli seperti George Codes dan Owe Walters menyebut Sriwijaya sebagai Thalassocracy atau negara laut, yang lebih menekankan pengaruh daripada kekuasaan militer langsung. Kelebihan Sriwijaya terletak pada kemampuannya menjaga stabilitas perdagangan regional selama berabad-abad, menjadikannya sebagai poros penting ekonomi dan spiritual di Asia Tenggara. Namun, karena keterbatasan sumber sejarah primer dari dalam negeri Sriwijaya sendiri, banyak informasi tentang kerajaan ini berasal dari catatan asing seperti Tiongkok dan India. Hal ini membuat interpretasi terhadap sejarah Sriwijaya banyak dipengaruhi oleh sudut pandang luar, sehingga beberapa aspek domestik, seperti struktur sosial internal dan dinamika budaya lokal, masih menjadi teka-teki bagi sejarawan. Meski begitu, konsensus ilmiah tetap mengakui bahwa Sriwijaya memainkan peran penting dalam sejarah awal Nusantara, khususnya dalam pembentukan jaringan ekonomi dan perkembangan agama Buddha di kawasan ini. Berbeda dengan Sriwijaya, Majapahit mendapat porsi perhatian yang jauh lebih besar dalam historiografi Indonesia, terutama karena tersedianya banyak sumber sejarah primer dari dalam negeri, seperti Nagara Kretagama, Pararaton, dan berbagai prasasti berbahasa Jawa kuno. Sejarawan Indonesia seperti Slamet Muljana, Poer Batjaraka, hingga sejarawan asing seperti C.C. Berry telah melakukan banyak kajian mendalam terhadap struktur politik, budaya, dan masyarakat Majapahit. Majapahit kerap dipandang sebagai simbol kejayaan Indonesia prakolonial, terutama karena pencapaiannya dalam menyatukan hampir seluruh wilayah Nusantara di bawah satu kekuasaan. Interpretasi terhadap Majapahit juga mengalami perkembangan seiring dengan perubahan politik modern. Pada masa Orde Baru, misalnya, Majapahit dijadikan simbol nasionalisme dan integrasi wilayah oleh pemerintah Indonesia untuk memperkuat wacana Indonesia Satu. Namun, beberapa sejarawan kontemporer mencoba untuk menyeimbangkan narasi ini dengan menunjukkan bahwa pengaruh Majapahit tidak selalu bersifat absolut di seluruh wilayah Nusantara, melainkan melalui struktur fasilitas dan hubungan diplomatik yang kompleks. Meski begitu, Majapahit tetap menjadi salah satu entitas politik dan budaya paling penting dalam sejarah Indonesia, dan hingga kini menjadi subjek utama dalam narasi nasional maupun kajian ilmiah. Penemuan arkeologis di kawasan Trowulan, yang diakini sebagai bekas ibu kota kerajaan Majapahit, menjadi bukti konkret kemajuan peradaban kerajaan ini. Situs Trowulan telah ditemukan memiliki struktur kota yang kompleks, termasuk sisa-sisa candi, kolam, kanal air, jalan bata, hingga permukiman elit bangsawan dan rakyat biasa. Temuan seperti Candi Bajang Ratu, Candi Tikus, dan struktur pemandian Segaran menunjukkan tingkat teknologi, estetika, dan perencanaan tata kota yang sangat maju untuk ukuran abad ke-14 hingga 15 Masehi. Selain itu, artefak seperti keramik Tiongkok, gerabah lokal, dan perhiasan emas membuktikan bahwa Majapahit adalah pusat perdagangan dan kebudayaan yang terbuka terhadap pengaruh luar. Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Puslit Arkenas,
bersama dengan berbagai universitas dalam dan luar negeri terus menggali dan mengungkapkan temuan-temuan baru dari Trowulan dan sekitarnya. Hal ini memperkuat klaim bahwa Majapahit bukan sekadar legenda dalam naskah sastra kuno, tetapi benar-benar sebuah kerajaan besar dengan sistem sosial dan ekonomi yang terstruktur. Kemajuan arkeologis ini juga membantu memperjelas aspek-aspek kehidupan sehari-hari masyarakat Majapahit, termasuk dalam hal spiritualitas, pola permukiman, sistem pertanian, hingga hubungan dagangnya dengan luar negeri. Sementara itu, situs-situs peninggalan Sriwijaya tidak sebanyak Majapahit dalam hal struktur monumental, namun tetap memiliki nilai sejarah yang sangat besar. Beberapa situs penting seperti Prasasti Kedukan Bukit, Telaga Batu, dan Talang Tuo ditemukan di sekitar Palembang dan menjadi bukti otentik eksistensi Sriwijaya sebagai kerajaan besar. Salah satu temuan penting lainnya adalah situs percandian di Muaro Jambi, yang merupakan salah satu kompleks percandian Buddha terbesar di Asia Tenggara. Meskipun tidak semuanya telah digali secara menyeluruh, situs ini memberi gambaran bahwa Sriwijaya pernah memiliki pusat spiritual dan pendidikan Buddhis yang sangat aktif. Namun, pelestarian dan eksplorasi situs-situs Sriwijaya masih menghadapi banyak tantangan, seperti keterbatasan dana penelitian, alih fungsi lahan, serta kurangnya kesadaran masyarakat lokal terhadap pentingnya warisan sejarah. Beberapa bagian dari situs penting Sriwijaya bahkan terancam rusak akibat aktivitas modern yang tidak terkontrol. Meski begitu, penemuan arkeologis yang telah dilakukan menjadi bukti penting yang membantu merekonstruksi kejayaan Sriwijaya yang sebelumnya lebih banyak dikenal dari sumber asing. Dengan peningkatan riset arkeologi dan dukungan kebijakan pelestarian, warisan Sriwijaya diharapkan bisa semakin diangkat ke permukaan, setara dengan sorotan yang selama ini diberikan kepada Majapahit. Perbandingan antara kerajaan Sriwijaya dan Majapahit telah menjadi perdebatan menarik di kalangan sejarawan, akademisi, hingga masyarakat umum. Sebagian berpendapat bahwa Sriwijaya lebih hebat karena mampu mempertahankan dominasinya selama lebih dari 6 abad, periode yang jauh lebih panjang dibandingkan Majapahit yang bertahan sekitar 3 abad. Dalam konteks ini, daya tahan politik Sriwijaya sebagai kekuatan maritim dinilai luar biasa, terutama karena mampu membangun jejaring dagang internasional dan mempertahankannya selama ratusan tahun. Sriwijaya juga diakui oleh dunia internasional kala itu, khususnya Tiongkok dan India, sebagai pusat perdagangan dan agama yang berpengaruh besar di Asia Tenggara. Pendukung superioritas Sriwijaya sering menekankan bahwa kekuasaan Sriwijaya melampaui batas fisik wilayah karena bersifat hegemonik. Pengaruhnya menyebar lewat kontrol ekonomi, agama, dan diplomasi. Kerajaan ini tidak hanya berperan sebagai penguasa, tetapi juga sebagai simpul utama peradaban maritim di wilayah tropis Asia. Sebagai Thalassocracy, kekuasaan laut, Sriwijaya menjadi prototipe dari kerajaan-kerajaan dagang yang sukses, yang mampu mendominasi tanpa harus menaklukkan secara militer, dan itulah keunikan serta keunggulannya dibandingkan kerajaan-kerajaan agraris atau ekspansionis lain seperti Majapahit. Di sisi lain, pendukung keunggulan Majapahit berargumen bahwa kerajaan ini memiliki pencapaian politik dan teritorial yang jauh lebih luas dan terstruktur. Di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada, Majapahit berhasil menyatukan hampir seluruh wilayah Nusantara dalam suatu sistem pemerintahan yang rapi dan terorganisasi. Majapahit bukan hanya sekadar pengaruh ekonomi, tetapi juga kekuatan militer dan politik yang sanggup mengendalikan kerajaan-kerajaan kecil secara langsung. Penaklukan wilayah-wilayah jauh seperti Bali, Nusa Tenggara, hingga sebagian Kalimantan dan Filipina menunjukkan skala ekspansi Majapahit yang sangat ambisius dan berhasil. Selain itu, warisan budaya dan administratif Majapahit jauh lebih terdokumentasi dan sistematis, dengan peninggalan yang masih bisa dirasakan hingga kini, seperti tata kota, sistem hukum tak tertulis, serta pengaruh besar terhadap struktur sosial dan budaya masyarakat Jawa dan Bali. Para sejarawan yang mengutamakan aspek kekuasaan dan integrasi wilayah, melihat Majapahit sebagai puncak dari kemajuan politik dan budaya pramodern Indonesia. Maka, dalam kacamata nasionalisme modern, Majapahit sering diangkat sebagai simbol ideal negara besar yang mempersatukan Kepulauan Nusantara, sekaligus tonggak awal konsepsi kebangsaan Indonesia. Dari seluruh perbandingan antara Sriwijaya dan Majapahit, dapat disimpulkan bahwa masing-masing memiliki keunggulan yang mencerminkan konteks zamannya. Sriwijaya unggul dalam hal kekuatan maritim, kemampuan membangun jaringan perdagangan internasional, serta peran sentralnya dalam penyebaran agama Buddha Mahayana. Sebagai kerajaan dagang yang berorientasi laut, Sriwijaya menciptakan stabilitas ekonomi dan spiritual yang mampu bertahan selama lebih dari 6 abad, sebuah pencapaian luar biasa yang sulit ditandingi oleh kerajaan-kerajaan lain di Asia Tenggara.
Fleksibilitas politik dan kemampuan berdiplomasi yang tinggi menjadi kekuatan utama Sriwijaya dalam menjaga pengaruhnya tanpa harus terjun langsung dalam penaklukan militer yang besar-besaran. Namun, kekuatan Sriwijaya bersifat longgar secara politik dan sangat bergantung pada kelangsungan perdagangan laut. Ketika jalur perdagangan terganggu oleh serangan asing atau perubahan geopolitik, kekuasaan Sriwijaya pun cepat melemah. Keberadaan fisik dan simbolik Sriwijaya lebih banyak tercermin dalam prasasti dan catatan asing, sementara sedikit meninggalkan monumen atau struktur pemerintahan yang dapat ditelusuri secara langsung. Inilah yang membuat Sriwijaya besar sebagai konsep kekuatan jaringan dan pengaruh, bukan dalam bentuk kekuasaan teritorial yang kaku. Majapahit di sisi lain tampil sebagai kekuatan politik dan budaya yang sangat terstruktur dan ambisius. Ia berhasil menciptakan sistem pemerintahan yang terpusat, mengelola wilayah kekuasaan yang luas melalui ekspedisi militer, dan menghasilkan karya-karya budaya serta hukum yang menjadi fondasi peradaban Jawa hingga kini. Majapahit mewakili era keemasan integrasi Nusantara secara politik, dengan wilayah yang luas, birokrasi yang kuat, serta kemampuan menggabungkan kekuatan agraris dan maritim dalam satu kesatuan sistem kekuasaan. Warisannya begitu kuat hingga dijadikan simbol kejayaan nasional Indonesia dalam berbagai narasi sejarah modern. Namun, dominasi Majapahit tidak bertahan lama. Konflik internal dan perubahan zaman, terutama menyusul berkembangnya kekuatan Islam di pesisir utara Jawa, menggerus kekuatan kerajaan ini secara cepat. Oleh karena itu, menilai mana yang lebih hebat antara Sriwijaya dan Majapahit tidaklah bisa dilakukan secara mutlak. Keduanya mewakili dua model kekuasaan yang berbeda. Satu berbasis maritim dan diplomasi, satu lagi berbasis teritorial dan militer. Dalam sejarah Nusantara, keduanya sama pentingnya. Dan justru dari keberagaman inilah terbentuk identitas Indonesia yang kaya dan majemuk.